Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Josephine Anderson. Saya Muhammad Arya Saputra. Saya Ilham Arifin. Saya Indira Ramadhani. Saya Muhammad Habib. Dalam mata kuliah Wireless Sensor Network yang diampu oleh Pak Hairullah, kami akan membahas tentang materi topologi STAR pada jaringan sensor nirkabel untuk pemantauan suhu dan kelembapan pada ruangan yang besar. Simak videonya sampai akhir. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan bagaimana topologi STAR bekerja pada sistem sensor suhu dan kelembapan. Wireless Sensor Network atau yang disebut WSN adalah jaringan yang terdiri dari banyak sensor nirkabel. Dalam kasus ini, sensor digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan di dalam sebuah ruangan besar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang topologi. Topologi STAR adalah jenis jaringan di mana semua node terhubung langsung ke satu pusat, yaitu gateway atau base station. Komunikasi hanya terjadi satu arah dari arah pusat tanpa ada komunikasi langsung antar node. Pola ini memudahkan pengolahan jaringan karena semua data dikirim melalui titik pusat. Lanjut pada gambar. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa setiap sensor mengirimkan data langsung ke gateway. Ini memungkinkan pengumpulan data yang cepat dan terpusat, sehingga sistem dapat dengan mudah memantau kondisi lingkungan secara real time. Baik, di sini ada alasan kami memilih topologi STAR. Yang pertama, kami memilih topologi STAR karena konfigurasinya sederhana dan cepat, di mana setiap sensor langsung terhubung ke gateway pusat tanpa perlu komunikasi antar sensor, sehingga proses instalasi dan pengaturan jaringan menjadi lebih praktis dan minim kesalahan. Yang kedua, topologi ini sangat cocok untuk area terbuka atau ruangan yang besar, karena setiap sensor hanya perlu menjangkau satu titik pusat. Hal ini mengurangi kebutuhan akan sinyal jarak jauh dan memudahkan penempatan node di berbagai lokasi luas tanpa terganggu oleh hambatan komunikasi antar node. Yang ketiga, sistem ini memungkinkan pengumpulan data secara terpusat sehingga data masuk lebih terorganisir, mudah dipantau, dan akurat. Sensor hanya mengirim data ke satu titik, yaitu gateway, tanpa perlu memproses data dari node lainnya, yang membuat sistem lebih stabil dan minim delay. Yang keempat, penggunaan topologi STAR memberikan efisiensi energi yang tinggi pada setiap node, karena komunikasinya hanya satu arah dan tidak perlu meneruskan data dari node lainnya. Maka konsumsi daya menjadi lebih rendah, sangat ideal untuk sensor yang menggunakan sumber daya terbatas seperti baterai. Selanjutnya di sini ada kelebihan topologi STAR, yaitu dia mudah dikembangkan dan dipelihara jika satu node-nya rusak. Ia tidak mengaruhi lainnya. Konsumsi dayanya juga rendah dan komunikasinya langsung ke gateway. Kenapa bisa seperti itu? Karena topologi STAR ini dia itu bentuk arsitektur jaringan yang paling umum digunakan, terutama dalam sistem komunikasi sensor dan jaringan komputer. Dalam topologi ini, setiap node atau perangkat atau misalnya sensor terhubung langsung ke satu titik pusat yang disebut gateway atau hub. Di topologi ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama, mudah dikembangkan dan dipelihara. Mengapa demikian? Karena node terhubung secara langsung ke pusat. Menambahkan node baru cukup mudah tanpa harus mengganggu jaringan yang sudah ada. Begitu juga ketika melakukan perawatan atau penggantian node, tidak mengganggu node yang lainnya. 2. Jika satu node rusak, tidak mempengaruhi lainnya, karena pada satu sensor atau node tidak menyebabkan gangguan pada node lain karena masing-masing bekerja secara independen terhadap gateway. Hal ini membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan lokal. Yang ketiga, ada konsumsi daya rendah. Dalam sistem sensor, daya menjadi hal yang sangat penting, karena komunikasi hanya dilakukan pada saat kita perlu melakukannya aja, dan hanya langsung ke gateway tanpa perantara. Konsumsi daya jadi lebih hemat. Topologi ini cocok untuk sensor yang menggunakan baterai. Yang keempat, ada komunikasi langsung ke gateway. Artinya, tidak ada rute perantara antara sensor dan pusat. Ini membuat komunikasi data lebih cepat, efisien, dan minim gangguan sinyal. Untuk selanjutnya ada proses kerja sistem sensor dengan topologi STAR, yaitu menggunakan topologi STAR ini dia bekerja menggunakan tahap terstruktur. Yang pertama, dia sensornya aktif sesuai dengan jadwal. Setiap sensor memiliki jadwal aktif dan tidak aktif atau duty cycle. Ini artinya sensornya tidak terlalu aktif tapi menyala hanya saat waktu pengukuran telah tiba. Untuk menghemat daya, ini sangat penting untuk sistem berbasis baterai atau sumber daya terbatas.
Yang kedua, mengukur suhu dan kelembapan. Saat aktif, sensor akan melakukan tugas utamanya, yaitu mengukur parameter lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Sensor ini bisa berubah berupa DHT11, DHT22, atau sensor lain tergantung kebutuhan. Yang ketiga, mengirimkan data langsung ke gateway. Setelah pengukuran dilakukan, data tersebut langsung dikirim ke gateway melalui komunikasi nirkabel, misalnya Zigbee atau Wi-Fi. Karena topologi star, komunikasi tidak perlu dilewati melalui node-node yang lainnya. Yang keempat, gateway meneruskan ke sistem monitoring atau penyimpanan. Gateway menjadi pusat dari jaringan akan menerima data dari semua node, lalu meneruskannya ke database untuk disimpan, dan ke dashboard monitoring untuk divisualisasikan secara real-time sistem kendali jika sistem tersebut berbasis otomatisasi. Nah, berdasarkan pembahasan teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa topologi star ini sangat cocok digunakan dalam sistem pemantauan suhu dan kelembapan ruangan yang skalanya besar. Hal ini dikarenakan topologi star efisien dalam pengiriman data, hemat energi, serta memiliki konfigurasi yang sederhana sehingga mudah untuk diterapkan, terutama pada jaringan sensor nirkabel. Sekian pembahasan kami mengenai topologi star yang cocok untuk dipakai untuk pemantauan suhu dan kelembapan ruangan skala besar. Terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.